Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syakila Adina Pulungan, NPM 712301111011. Bye-bye. Halo teman-teman, saya Siti Zahra Ribuan, NPM 712301111022. Dah. Halo teman-teman, nama saya Khadijah Dr. Jamani, NPM 712301111016. Halo teman-teman, nama saya Eza Nabila Nasution, NPM 712301111009. Bye-bye. Halo, saya Rizky Salam, 712301111007. Halo teman-teman, nama saya Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Hukum Adat Ketatanegaraan. Oke teman-teman, jadi di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul. Nah, di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul. Ya, betul sekali, mengenai peran hukum adat dalam hukum tata negara di Indonesia. Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum negara, diakui secara konstitusional dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam hal ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai hukum nasional, tapi juga berpartisipasi di dalam hukum positif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa memberikan otonomi kepada masyarakat adat untuk mengatur urusan pemerintahan mereka. Lalu sepanjang masih hidup tidak hanya diukur oleh ukuran kualitatif nasional, melainkan lebih dengan empati dan partisipasi. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bisa ditafsirkan dari segi ekonomi dan politik, melainkan harus dari kacamata masyarakat setempat, serta sesuai dengan prinsip NKRI tidak bisa dilihat secara beda warna, melainkan harus dilihat bahwa masyarakat adat Indonesia adalah bagian dari darah daging NKRI itu sendiri. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Hukum adat tentang ketatanegaraan adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat adat, hukum adat, alat-alat perlengkapan, dan susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan persetujuan adat. Menurut Sentana Wijaya, hukum adat ketatanegaraan ini ada yang muncul dari zaman dahulu dan ada pula yang timbul pada masa sekarang ini setelah masa kemerdekaan. Pengertian hukum adat ketatanegaraan tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum tata negara atau constitutional law, di mana pada pokoknya hukum adat ketatanegaraan ini mirip seperti constitutional law atau hukum tata negara secara umumnya, di mana seperti pendapat daripada Panderson ialah peraturan hukum yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, atau hubungan badan tersebut dengan warga negara dalam kegiatannya. Hukum adat ketatanegaraan ini memiliki peran penting sebagai sumber hukum formal. Hukum tata negara ini juga ada hierarki setelah kedua hukum perundang-undangan sebagaimana menurut pendapat Banin Manal. Secara rinci, sumber hukum tata negara memiliki 6 sumber, yaitu 1 sumber
perundang-undangan ketatanegaraan, kedua sumber hukum ketatanegaraan, ketiga kebiasaan ketatanegaraan, keempat jurisprudensi, kelima hukum perjanjian internasional, dan keenam doktrin ketatanegaraan. Apabila disandingkan dengan peraturan daerah, hukum adat ketatanegaraan posisinya berada di bawah peraturan daerah. Hukum adat ketatanegaraan memiliki perbedaan dari konvensi ketatanegaraan. Walaupun mereka berdua adalah sama-sama hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli Indonesia yang dipertahankan oleh penguasa adat dan masyarakat adat. Sedangkan konvensi ketatanegaraan merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara. Oke, masuklah kita kepada materi yang kedua, yaitu masuklah kita kepada materi yang pertama, yaitu A. Peran pemerintah dalam penguatan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dalam hal presiden sebagai kepala negara berperan penting dalam penguatan implementasi hukum. Harus mendorong terbentuknya suatu lembaga atau badan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun ad hoc yang membidangi keberadaan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Implementasi ini mencakup penguatan terhadap lembaga hukum adat, hak masyarakat adat, dan penyesuaian relevansi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum adat dalam konteks modern. Nah teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai peran lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penguatan implementasi hukum adat di Indonesia. Karena bagaimanapun ketika terjadi suatu benturan antara hukum adat dan hukum positif, maka lembaga peradilan memiliki kompetensi absolut untuk memutus dan mengadili sengketa tersebut. Putusan-putusan dari lembaga peradilan ini harus sejalan dengan fakta-fakta hukum, memberikan keadilan bersama, dan juga memperkuat kompetensi hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memperkuat eksistensi masyarakat adat yang sesuai dengan peraturan konstitusi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga perwakilan. Peran politikal will sangat menentukan dalam merumuskan eksistensi hukum melalui undang-undang khusus masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga keberadaan hukum adat tertuang dalam satu kitab undang-undang sebagai pedoman dalam menjalankan langkah-langkah konkret hukum adat tersebut, dan juga memberikan rasa kepastian, jaminan, keadilan dalam menjalankan dan menghidupkan komponen-komponen masyarakat hukum adat itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran untuk mendukung keberadaan dan pelestarian masyarakat hukum adat di wilayahnya. Sebagai pemangku kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang diambil untuk melindungi identitas, budaya, dan hak masyarakat hukum adat sesuai pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran organisasi dan komunitas masyarakat adat. Pentingnya organisasi yang peduli terhadap masyarakat hukum adat berperan penting dalam pemahaman dan pembelajaran terhadap pentingnya pembangunan hukum adat di Indonesia. Di samping itu, eksistensi organisasi dan komunitas masyarakat adat mendorong kesadaran dan pengetahuan diri bahwa hukum adat merupakan jiwa dan jati diri yang berasal dari bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi adalah mengkaji kajian-kajian akademik dan ilmiah melalui fakultas maupun kolaborasi lintas fakultas dengan keberadaan hukum adat yang telah maju, hampir punah dan berkembang sebagaimana syarat ketentuan yang telah diatur oleh Konstitusi Indonesia
yang jika bahkan hukum adat hampir punah dan nilai adatnya terkikis oleh keberadaan alam, perkembangan zaman dengan ketentuan perantara ilmu filosofis, hukum, dan filsafat. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu hukum adat ketatanegaraan yang timbul sejak dahulu dan masa kemerdekaan memiliki posisi penting sebagai sumber formal hukum tata negara Indonesia yang berada pada hierarki kedua setelah hukum perundang-undangan ketatanegaraan, sehingga memiliki kekuasaan hukum yang mengikat penyelenggara negara. Akan tetapi, sifat mengikatnya ada sepanjang normanya sesuai dengan prinsip yang termuat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Serta dalam mentaatinya dipersyaratkan adanya keyakinan hukum dari penyelenggara negara.